Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fauzi Agustin Tias. Di sini saya akan menjelaskan terkait latihan 2. Saya akan mulai dari flowchart-nya terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita lihat Ini terlebih enggaknya. dahulu flowchart-nya. Jadi programnya tuh mulai dari start. Terus kita diminta input jumlah orang dan siapa aja yang nerima. Nah, setelah itu programnya itu bikin list kosong dulu buat nampung hasilnya. Terus ada loop untuk setiap penerima. Di sini program bakal ngisi data ke list hasil tadi. Ada pengecekan kondisi juga. Kalau masih ada data yang belum diproses, ya balik lagi ke loop. Kalau udah selesai, kalau udah selesai semua, baru deh cetak hasilnya dan programnya baru selesai. Terus simpelnya tuh uh, flowchart-nya itu ngikutin alur dari inputnya, terus proses sampai outputnya. Oke, sekarang kita bahas kode programnya. Di batch kedua, kita diminta buat input jumlah orang, misalnya usernya masukin angka 4. Terus kita minta input laporan Teddy. Ini bentuknya string yang dipisah spasi. Misalnya 2 spasi 3 spasi 4 spasi 1. Nah, kita pakai split tanda kurung dalam kurung itu biar ada list. Kita bikin yang isinya 0 semua, sebanyak jumlah orang. Jadi kalau misal orangnya ada 4, listnya itu jadi 0,0,0,0 gitu. Nah, di bagian pentingnya kita loop sebanyak orangnya. Di setiap iterasi kita ambil data penerima, terus kita masukin nomor urut ke posisi si penerima di list hasil. Rumusnya hasil penerima min 1 sama dengan I plus 1. Kenapa min 1? Karena indeks list mulai dari 0, sedangkan nomor urutnya itu dimulai dari 1. Terus terakhir kita print semua isi list hasil secara horizontal pakai N sama dengan tanda kutip. Terus outputnya, misal kita input jumlah 4 nih. Laporan tadinya tuh 2 spasi 3 spasi 4 spasi 1. Nah, loop pertama tuh yang terjadi adalah iterasi 0 itu penerima sama dengan 2. Jadi hasil 1 itu sama dengan 1. Iterasi 1 itu penerimanya 3. Jadi hasil 2 itu sama dengan 2. Terus iterasi 2 penerimanya sama dengan 4. Jadi hasil 3 itu sama dengan 3. Seterusnya iterasi 3 penerimanya 1. Jadi hasilnya itu hasil 0 itu sama dengan 4. Jadi list hasil berubah dari 0,0,0,0 jadi 4,1,2,3. Nah, terus pas di print hasilnya jadi 4 spasi 1, spasi 2, spasi 3. Intinya program ini tuh nge-mapping balik urutan berdasarkan siapa yang nerima di posisi berapa gitu. Baik, mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, mungkin lanjut dengan saya. Saya akan menjelaskan program latihan 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Agamal Islam dengan NIM 2524101020079. Mungkin untuk program latihan 3 memiliki 2 poin. Yang pertama yaitu bagian input dan pengurutan data. Program itu diawali dengan meminta jumlah kolom dan jumlah kubus dalam tiap kolom. Nah, dari data tersebut kemudian disimpan dalam list data dan dikonversi ke tipe integer. Program selanjutnya menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar ke terbesar.
Algoritma ini tuh bekerja dengan cara membandingkan dua elemen berdekatan, terus itu juga ditukar dan proses ini tuh diulang sampai semua data itu terurut. Setelah proses selesai, hasilnya juga akan ditampilkan ke layar. Nah, untuk poin yang kedua mungkin bagian perhitungan rata-rata nilai. Nah, setelah bagian pengurutan, program ini juga memiliki fungsi untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Pengguna diminta untuk memasukkan itu 4 nilai. Nah, nilai tersebut disimpan dalam list nilai mahasiswa. Fungsi hitung rata-rata nilai list menghitung rata-rata dengan rumus rata itu berarti sama dengan jumlah semua nilai dibagi jumlah data. Nilai rata tersebut kemudian digunakan dalam fungsi tentukan predikat rata. Untuk menentukan predikat huruf dengan ketentuan rata-rata yang lebih atau sama dengan 85 itu A. Rata-rata yang lebih atau sama dengan 70 itu B. Rata-rata 60. Rata-rata yang di 60 itu C. Selain itu D. Nah, untuk menjalankan bagian itu, program ini bisa melakukan perhitungan dan mengambil keputusan atau decision making. Menggunakan fungsi dan logika kondisi if, elif, atau else. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang program latihan 3. Baik, kita coba run programnya. Jadi mamanya kita masukkan jumlah kolom 4, lalu jumlah kubus di setiap kolom ada 3, 2, 1, dan 2. Nah, kita enter, maka outputnya adalah 1, 2, 2, dan 3. Baik, kita lanjut ke implementasi. Baik, jadi saya akan mempresentasikan tentang bagian implementasi fungsi dengan menggunakan metode call stack. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dio Anggara Daksana Prayogo dengan NIM 2524 1010 2109. Jadi kita run di bagian debugger, kita pilih dulu breakpoint-nya. Jadi di sini kita checkpoint-nya ada di hitung rata-rata. Lalu berikutnya kita ada di tentukan predikat. Lalu berikutnya kita ada di looping, di mana kita akan menginputkan nilai. Karena for I in range 4, maka kita akan menginputkan 4 nilai. Nah, masukkan nilai ke 1. Umpamanya kita memiliki nilai 90, kita enter. Nah, berikutnya masukkan nilai kedua. Kita ada nilai umpamanya 80. 85. Next. Nah, masih di sini karena kita menginputkan sampai dengan 4 nilai. Lalu next, masukkan nilai ketiga. Umpamanya kita memiliki nilai 79. Enter. Masih di sini. Lalu next, masukkan nilai keempat. Umpamanya nilai keempat adalah 100. Next. Nah, lalu kita next. Kita sampai pada menghitung rata-rata nilainya. Jadi nilai yang kita inputkan tadi akan di rata-rata. Next. Nah, lalu di print rata-rata nilai adalah 88,5 dan predikatnya adalah A. Karena A itu nilainya di atas 85. Jadi untuk metode call stack ini digunakan untuk mengetes beberapa bagian, menjalankan program yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai checkpoint yang kita pilih. Baik, sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.